Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatun Nikmah dari Prodi Tadris Matematika kelas B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah geometri bidang pada semester 1. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan step by step dengan menggunakan kertas untuk mengembangkan teorema Pythagoras. Langkah yang pertama yaitu siapkan selembar kertas, kemudian buatlah tanda di satu sisi sehingga kedua segmen yang dihasilkan tidak kongruen. Beri label satu sebagai A dan lainnya sebagai B. Sebelumnya di sini saya sudah membuat titik di sini, lalu kemudian di sini, dan di sini. Setelah itu kita beri label A pada sisi yang sebelah kiri dan kita beri label B pada sisi yang sebelah kanan. Langkah yang kedua yaitu salin ukuran ini di sisi lain dengan urutan sebagai berikut. Di sini kita kasih label B, kemudian di sini kita kasih label A, di sini kita beri label B, di sini A, di sini juga A, dan di sini B. Kemudian tarik garis untuk membagi persegi menjadi 4 bagian. Kita tarik garis dari titik ke titik yang telah kita buat. Sehingga terbentuk menjadi 4 bagian. Kemudian tentukan luas dari setiap bagian yang telah terbagi. Pada bagian yang pertama ini merupakan bangun persegi panjang, sehingga luasnya yaitu panjang kali lebar, yakni B dikali A sama dengan AB. Pada bagian yang kedua merupakan bangun persegi, sehingga luasnya yaitu sisi kali sisi, yakni B dikali B sama dengan B kuadrat. Kemudian untuk bagian yang ketiga ini merupakan bangun persegi panjang, sehingga luasnya panjang kali lebar, yakni B dikali A sama dengan AB. Dan pada bagian yang terakhir ini merupakan bangun persegi, sehingga luasnya sisi kali sisi, yakni A dikali A sama dengan A kuadrat. Langkah yang ketiga yaitu ambil kertas lain, kemudian tandai dengan panjang yang sama A dan B pada setiap sisi-sisinya, namun dengan pola yang berbeda, yakni dengan pola di sini A, B, di sini juga AB, di sini AB, di sini A, dan di sini B. Sebelumnya tadi saya sudah membuat titik-titik yang ada di sini, di sini, di sini, dan juga di sini. Dan kemudian kita hubungkan setiap titik ini dengan menggunakan penggaris. Sehingga akan terbentuk sebuah persegi di dalam persegi ini. Lalu kita beri label C untuk mewakili panjang pada setiap sisi miring ini. Sehingga di sini kita tuliskan C, di sini C, di sini C, dan di sini juga C. Langkah berikutnya yaitu tentukan luas pada setiap bangun yang ada, yakni di sini terdapat 4 buah bangun segitiga dan sebuah bangun persegi. Pada bagian yang sebelah sini terdapat bangun segitiga yang memiliki luas setengah alas kali tinggi, yakni setengah A dikali B sama dengan setengah AB. Pada bagian yang sebelah sini merupakan bangun segitiga, juga memiliki luas
setengah alas kali tinggi, yakni setengah A dikali B sama dengan setengah AB. Pada bagian yang sebelah sini juga merupakan sebuah segitiga, yakni memiliki luas setengah alas kali tinggi, yaitu setengah A dikali B sama dengan setengah AB. Pada bagian yang sebelah sini juga merupakan sebuah segitiga, yakni memiliki luas setengah alas kali tinggi, yakni setengah A dikali B sama dengan setengah AB. Dan yang sebelah sini merupakan sebuah bangun persegi yang memiliki luas sisi kali sisi, sehingga C dikali C sama dengan C kuadrat. Langkah yang terakhir yaitu letakkan kertas 1 dan kertas 2 secara berdampingan. Kemudian beri warna daerah-daerah yang bersesuaian dan memiliki luas yang sama. Pada kertas 1, daerah yang memiliki luas yang sama yaitu terdapat pada semua bangun persegi panjang, sehingga bangun persegi panjang yang terdapat pada kertas 1 kita beri warna. Sedangkan pada kertas 2 yang memiliki luas yang sama yaitu pada semua bangun segitiga, sehingga semua bangun segitiga yang terdapat pada kertas 2 kita beri warna. Pada kertas 1 tersisa A kuadrat dan B kuadrat, sedangkan pada kertas 2 hanya tersisa C kuadrat, sehingga terbukti bahwa teorema Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menganalisis dari nomor 1 sampai 4. Untuk yang nomor 1, gunakan penggaris untuk menemukan ukuran yang sebenarnya dari A, B, dan C. Kemudian, apakah benar bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat? Langkah yang pertama yaitu kita mengukur panjang A dan panjang B pada kertas yang pertama. Panjang A pada kertas yang pertama yaitu 5,4 dan panjang B pada kertas yang pertama adalah 11,5, sehingga di sini dapat kita tuliskan bahwa A-nya itu adalah 5,4 dan B-nya itu 11,5. Kemudian pada kertas 2 juga kita hitung nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya yaitu 5,4, B-nya 11,5, dan C-nya adalah 12,7. Jadi di sini kita tuliskan A-nya 5,4, B-nya 11,5, dan C-nya adalah 12,7. Langkah berikutnya yaitu kita akan membuktikan bahwa teorema Pythagoras A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dari sini kita bisa menuliskan bahwa C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. A-nya adalah 5,4 dan B-nya adalah 11,5. 5,4 kuadrat adalah 29,16, sedangkan 11,5 kuadrat adalah 132,25. Lalu kita dapatkan akar 161,41. Akar dari 161,41 adalah 12,7.
Dari sini kita dapatkan bahwa nilai C adalah 12,7. Sama. Dari perhitungan yang telah kita hitung, ketika kita masukkan A sama dengan 5,4 dan B 11,5, maka akan menghasilkan C sama dengan 12,7. Ini sama. Jadi, melalui perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa teorema Pythagoras A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat adalah benar dan terbukti. Untuk analisis yang kedua yaitu ulangi aktivitas dengan nilai A dan B yang berbeda, kemudian apakah yang Anda perhatikan? Untuk analisis yang kedua, di sini saya misalkan nilai A-nya adalah 3 cm dan B-nya adalah 4 cm. Akan kita peroleh nilai C sama dengan 5 cm dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dan di sini juga saya misalkan nilai A-nya itu sama dengan 6 cm dan B-nya sama dengan 8 cm. Dari sini dapat kita peroleh nilai C adalah 10 cm. Juga kita dapatkan dari rumus teorema Pythagoras yakni C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dari perhitungan yang telah kita hitung semua ini, dapat kita simpulkan bahwa nilai C itu akan selalu lebih dari A dan nilai C akan lebih dari B. Akan tetapi nilai C itu kurang dari A plus B. Di sini dapat kita simpulkan juga bahwa bertambah atau berkurangnya nilai A dan B akan berpengaruh dengan bertambah atau berkurangnya nilai C. Untuk analisis yang ketiga yaitu jelaskan mengapa gambar yang berada di sebelah kanan merupakan ilustrasi dari teorema Pythagoras. Pada analisis yang ketiga ini terdapat 3 buah bangun persegi. Ketika ketiga buah bangun persegi ini digabungkan, maka akan menjadi sebuah segitiga yang ada di sini. Lalu saya akan memberi nama dari setiap sisi-sisi dari segitiga ini. Di sini saya beri nama A, lalu di sini B, dan sisi yang sebelah sini C. Langkah berikutnya yaitu kita akan menghitung luas dari setiap persegi yang ada pada gambar ini. Untuk yang pertama yaitu sisi yang sebelah sini. Cara menghitungnya yaitu kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi untuk menentukan luasnya yaitu sisi kali sisi, yakni 3 kali 3 sama dengan 9, atau dapat kita tuliskan A kuadrat sama dengan 9. Kemudian untuk yang sisi sebelah sini, untuk mencari luasnya yaitu kita hitung juga kotaknya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk menghitung luasnya yaitu sisi kali sisi, yakni 4 kali 4 sama dengan 16, atau bisa kita tuliskan B kuadrat sama dengan 16. Untuk sisi yang sebelah sini, untuk mencari luasnya juga sama, kita hitung masing-masing kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga untuk mencari luasnya sama dengan sisi kali sisi, yakni 5 kali 5, atau bisa kita tuliskan C kuadrat sama dengan 25. Berikutnya yaitu ketika kita menggunakan teorema Pythagoras A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, kita masukkan A kuadratnya adalah 9 dan B kuadratnya adalah 16, C kuadratnya adalah 25. Di sini terbukti bahwa 9 plus 16 itu sama dengan 25. Dan pembuktian ini ketika dilakukan menggunakan teorema Pythagoras, ini akan terbukti. Akan tetapi, jika menggunakan gambar yang ada di sini, caranya adalah dengan memasukkan sisi yang A ini ke dalam C dan sisi yang B ini ke dalam C. Ketika A dan B ini memenuhi C, maka akan terbukti bahwa dengan menggunakan gambar ini akan terbukti teorema Pythagoras. Langkah awalnya, saya akan mengarsir sisi A ini terlebih dahulu
dengan menggunakan warna biru. Kemudian saya akan mengarsir sisi B dengan menggunakan warna pink. Setelah itu, saya akan memasukkan sisi yang A ini ke dalam kotak-kotak yang ada di sisi yang C. Sejumlah 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kemudian saya juga akan memasukkan sisi yang B ini ke dalam kotak-kotak yang ada di sisi yang C. Sejumlah 16. Dari gambar ini terbukti bahwa ketika kita masukkan sisi yang A ke dalam C dan sisi yang B ke dalam C, itu akan terpenuhi semua. Sisi yang C ini akan terpenuhi semua oleh A dan B. Jadi itu teorema Pythagoras dengan menggunakan gambar ini tuh akan terbukti. Karena ketika kita masukkan A dan B ke dalam C-nya itu penuh semua. Jadi teorema Pythagoras terbukti benar. Untuk analisis yang keempat yaitu gunakan diagram geometri untuk menunjukkan bahwa untuk setiap bilangan positif A dan B, A plus B lebih dari akar A kuadrat plus B kuadrat. Untuk analisis yang keempat, yaitu kita akan membuktikan bahwa A plus B lebih dari akar A kuadrat plus B kuadrat. Di sini saya misalkan titik A itu 0,0, titik B 3,0, dan titik C 0,4. Kita akan mencari titiknya terlebih dahulu. Untuk titik A yaitu 0,0, berarti titik A itu berada di sini. Titik B 3,0, titik B berada di sini. Dan titik C adalah 0,4, maka titik C itu berada di sini. Kemudian kita hubungkan titik-titik ini sehingga membentuk sebuah segitiga. Dan lalu kita beri nama di sini A, di sini B, dan di sini C. Selanjutnya kita akan mencari titik C dengan menggunakan teorema Pythagoras, yakni A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat A-nya adalah, kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, maka A-nya adalah 4 kuadrat. Lalu B-nya di sini kita hitung dari sini 1, 2, 3, B-nya adalah 3 kuadrat. Dan kita mencari C kuadrat. 4 kuadrat adalah 16, ditambah 3 kuadrat adalah 9, sama dengan C kuadrat. 6 ditambah 9 adalah 25, sama dengan C kuadrat. Akar 25 sama dengan C, 5 sama dengan C. Maka untuk membuktikan A plus B lebih dari akar A kuadrat plus B kuadrat, kita harus mengingat bahwa rumus dari teorema Pythagoras adalah A kuadrat plus B kuadrat. Ini bisa kita tuliskan bahwa C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi akar A kuadrat plus B kuadrat ini bisa kita tuliskan C. A plus B lebih dari C. Kita ketahui A-nya di sini adalah 4, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 5. Sehingga ketika 4 ditambah 3 itu sama dengan 7, akan
lebih dari 5. Hal ini terbukti bahwa A plus B lebih dari akar A kuadrat plus B kuadrat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.